kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Ya, malam ini kita berdialog soal dana haji dan juga diplomasi. Apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi saya berbincang dengan Menteri Agama yang mengatakan sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi begitu. Tapi saya juga tahu bahwa Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan juga anggota Komisi 8 DPR RI sempat mengatakan bahwa seharusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Apa dasar Anda mengatakan itu, Pak Hidayat? Ya, karena dari pernyataan Pak Menteri yang tadi juga telah diulangi oleh beliau, komunikasi beliau itu kan dengan Pak Menteri Agama Saudi yang lama sebelum diganti, yang asalnya dari Banten itu, Bapak Muhammad Saleh bin Tahir Banten. Beliau itu diganti oleh Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 12 Maret. Nah, beliau komunikasinya terakhir dengan beliau, artinya tanggal 12 Maret itulah terakhir komunikasi. Sementara dengan Menteri Agama yang baru, yaitu Mr. Issam bin Sa'ad bin Sa'id, itu belum dilakukan, sebagaimana yang kita dengar dari pernyataan Pak Menteri maupun juga dari pejabat-pejabat di Kementerian Agama di Indonesia. Itu satu. Nomor dua, kita juga mendapatkan informasi bagaimana pihak Perdana Menteri Malaysia itu berkomunikasi langsung dengan pihak tertinggi di Saudi Arabia. Bahkan juga termasuk juga dengan putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Itu adalah satu fakta yang juga penting untuk kita jadikan sebagai katakanlah semacam rujukan ya, bagaimana sebuah diplomasi tingkat tertinggi bisa dilakukan. Jadi karenanya saya usulkan semenjak Saudi Arabia pada tanggal 20 Mei menyampaikan informasi bahwa Saudi Arabia akan membuka kesempatan bagi haji tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu haji itu hanya diperuntukkan bagi jemaah dari dalam negeri Saudi, jumlahnya 15.000 orang. Pak tahun Hidayat, ini Saudi Arabia, ya. Pak Hidayat, tapi tahun ini. Ya, mohon maaf. Kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Yandri dan Bang Rocky dan kemudian ada analisa Bang Rocky bahwa sesungguhnya selain diplomasi juga ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kasus Rizik Syihab. Apakah Anda sependapat dengan analisa itu? Karena tadi Bang Yandri katakan tidak ada hubungannya itu dengan kasus Rizik Syihab. Ya baik, saya ingin lagi sedikit ya. Jadi harusnya masih ada waktu ya untuk bisa dilakukan komunikasi tingkat lebih tinggi lagi. Karena Saudi Arabia belum sampai hari ini, sebagaimana juga kita dengar dari Pak Dubes, dan juga dari informasi yang lain bahwa Saudi Arabia sampai hari ini belum memberikan kuota kepada jemaah haji dari luar Saudi ke negara manapun. Padahal pada akhir Mei yang lalu Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jemaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Jadi masih ada kesempatan kalau dilakukan lobby. Karena Pak Hidayat, apakah Anda sependapat bahwa memang ada hal-hal lain di luar perhitungan kota atau pertimbangan pandemi dan lain-lain? Ada isu-isu terkait yang bisa saja mempengaruhi keputusan Saudi, seperti katakanlah isu Habib Rizik Syihab tadi? Kalau menurut saya, kalau tentang isu Habib Rizik Syihab tidak mempengaruhi ya, karena tahun yang lalu pun Saudi sudah menutup untuk tidak memberikan kuota bagi luar Saudi. Pada waktu itu Habib Rizik Syihab masih ada di Saudi Arabia dan tidak ada masalah dengan Habib Rizik Syihab. Jadi menurut saya janganlah bebani Habib Rizik Syihab dengan sesuatu di luar daripada apa yang mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana Bang Rocky? Jadi analisa Anda dibantah bukan hanya oleh Bang Yandri, Ketua Komisi 8, tapi juga oleh Bang Hidayat Nur Wahid. Ada soal bagi saya, karena diplomasi prinsipnya the art of speaking the unspeakable. You membuktikan yang unspeakable. Bagaimana caranya itu? Jadi saya tetap bikin analisis itu. Bahwa Arab Saudi ingin memperoleh keuntungan diplomasi dengan soal ini. Di dalamnya ada faktor Habib Rizik. Kan Habib Rizik pernah diantar pulang oleh Arab Saudi. Lalu ada soal kadrun. Arab Saudi tentu kupingnya panas. Ini ngapain sih kadrun-kadrun? Yang satirekan kan kita itu. Jadi itu mesti juga dihitung sebagai paket kebijakan. You bisa bilang jauh sekali, memang jauh sekali. Tetapi diplomasi nggak ada yang terbuka itu. Itu pentingnya think the unthinkable dan mengintip apa yang unspeakable. Jadi Anda membuktikan dengan cara apa? Satu-satunya dengan membuat analisis gitu. Analisisnya bisa salah, bisa aja. Anda juga bisa bikin kekeliruan untuk menganalisis saya, sama aja. Tapi hak saya untuk bikin analisis itu dasarnya kapasitas akademik saya untuk
berpikir secara diplomatik. Apakah misalnya Anda juga menggunakan kapasitas akademik Anda, Bang Rocky Gerung, ketika membuat tudingan tentang penggunaan dana haji? Anda sempat menyebut bahwa Garuda Indonesia, mungkin saja saya akan bacakan supaya Yes. tidak salah begitu ya. Jadi Anda sempat mengatakan bahwa ini kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kuota. Yes. Anda katakan ini soal duit yang nggak ada untuk memberangkatkan jemaah. Ya. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya tidak bisa membawa jamaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Itu analisa spekulatif sajakah? Bukan, itu analisa akademis. Karena semua fakta itu diucapkan di koran. Ada Garuda yang bangkrut. Ada kecurigaan terhadap dana itu dari tahun lalu dana itu dipersoalkan. Mestinya DPR langsung bikin investigasi forensik itu. Dan nggak ada kan? Ibu tadi yang saya dengar itu, dia sedih, tapi dia masih bisa atur ritmenya supaya presiden nggak terganggu. Bahkan bawah sadar dia bilang kalau saya ngomong nanti presiden marah tuh. Jadi udah ada perasaan itu tuh. Walaupun ditenangkan oleh Yakut tadi bagus menenangkan soal, tapi ada problem di situ. Bayangkan koordinasi yang di DPR itu nggak bisa menertibkan seluruh aparat yang beroperasi di bidang pengelolaan haji ini. Tadi Yakut bilang begini, silahkan ambil dana itu bila diperlukan itu. Kami tidak tahan dana itu. Oke, sekarang Anggito bilang yang ambil itu kemungkinan besar nggak bisa lagi ikut haji seumur hidup. Ini bertentangan itu. Ini saya satu nakut-nakuti. Jadi soal ini, jadi kecemasan orang untuk nggak, kalau satu orang nggak bisa ikut haji, itu artinya ada 10 orang yang sedih, keluarganya, tetangganya, bapak, ibunya. Kita mau segera itu. Jadi ini sama seperti kekecewaan orang yang gagal tes wawasan kebangsaan itu. Bagaimana Bang Yandri? Ya kalau masalah dana haji, persoalan ada hutang di Saudi kan sudah saya bantah. Karena BPKH termasuk Dirjen Haji selalu di bawah pengawasan Komisi 8. Dan ada juga sudah ada audit BPK. Kemudian audit terakhir kapan itu? Alur orang untuk berangkat itu Mbak Nana tidak akan keluar visa haji kalau pemondokan, catering, dan Armina itu belum dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi clear sebenarnya. Jadi nggak mungkin ada hutang. Kalau ada hutang, nggak mungkin bisa berangkat. Haji tahun 2019 itu fakta. Oleh karena itu yang saya bantah, itu mau saya luruskan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, nggak dapat kota. Ini murni kebijakan Saudi. Bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia sampai detik ini belum. Dan sudah kita hitung, kalau memberangkatkan orang dari Indonesia ke Saudi itu kota terakhir itu 1,8. Setara dengan 3.000 orang. Paling lambat kapan? 28 Mei. Kenapa 28 Mei? Kita ingin persiapan di Tanah Suci. Oke, kalau tadi kata Bang Rocky Gerung seharusnya DPR bisa membuat semacam investigasi atau menelisik karena ini sesungguhnya kecurigaan yang muncul di publik. Oh itu kita awasi terus. Karena kita BPK itu di bawah Komisi 8, koordinasinya, apa mitranya. Dirjen Haji, makanya kita bentuk Panja Haji, bentuk Panja Keuangan Haji ada. Jadi Anda juga mencium ada kecurigaan yang sama dari publik, Anda membenarkan analisa Bung Rocky Gerung? Ini mungkin yang perlu kita luruskan. Misalkan dana haji nggak ada, itu kita pastikan ada dong. Ya kan, terbukti kita sebenarnya kalau tidak di tengah pandemi kan memberangkatkan dengan normal. 210.000 kota, itu kan berangkat semua. Nah, tapi sampai hari ini kan yang menjadi masalah larangan terbang nggak dibuka, kuota haji belum ada. Sementara kan nggak mungkin kita mepet waktu. Ini yang saya mimpin rapat itu dengan Panja Haji seperti itu. Seluruh fraksi sama dari Kemenak dan BPKH gitu loh Mbak Nana. Oke. Gini, kan agak ajaib. Kan you DPR, kan you mesti awasi kebijakan pemerintah. Ngapain you bela kebijakan pemerintah? Ada kok, itu biarin aja pemerintah yang bertanggung jawabkan. Apalagi you tegur orang yang menganalisis itu. Enggak, sebentar Mbak. Apa? Bukan membela ini. Saya bukan membela siapapun. Ini keterpanggilan hati nurani saya. Enggak ada urusan hati nurani di situ. Ini soal tupoksi Anda. Sebagai Ketua Komisi 8 yang memang mitra kerjanya Kementerian Agama yang memberangkatkan haji, BPKH juga di bawah Komisi 8, saya punya tanggung jawab penuh untuk meluruskan hal-hal yang keluar dari koridor gitu loh. Ini penting untuk sampaikan kepada publik. Kalau enggak keliru, banyak hoax hari ini. Dan itu tanggung jawab saya. Saya dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab juga pada rakyat. Gitu. Hoax yang salah satunya Anda bilang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung lah hoaxnya. Iya, saya sering katakan itu. Bahwa hoax yang terbaik itu yang dibuat oleh pemerintah itu. Baik, yang jelas rakyat nggak percaya kan, you omong apa aja rakyat bilang, iya saya mau omong tapi saya takut pada presiden.
Itu psikologi yang tersembunyi itu, yang mestinya kalian paham. Ya sebagai makanya anggota. hoax itu perlu kita luruskan. Salah satunya wakil rakyat gitu, ingin menjelaskan itu karena memang topoksinya. Ya itu di Komisi terangkan pada 8 gitu ibu loh. yang resah itu. Oke, ya, tadi kemudian saya akan ke BPKH, nanti saya akan ke Ibu Huriah karena tadi Bang Rocky menyampaikan sesuatu yang terutama terkait dengan dana. Jadi sesungguhnya kalau publik menarik dananya ada konsekuensi atau tidak? Tadi Menteri Agama katakan tidak ada konsekuensi, tetapi kita tahu Pak Anggito sempat mengatakan ya antreannya akan gugur begitu. Setelah pariwara kita akan bahas, kita juga akan bahas soal tudingan yang dilontarkan oleh mantan Menko Maritim Riza Ramli yang kemudian dibantah oleh juru bicara Wakil Presiden. Saya sudah menyiapkan videonya untuk Anda simak setelah pariwara.